Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Bintang Maharani, NIM 26050123140154. Jadi hari ini saya akan mereview hasil dari praktikum yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu praktikum survei hidrografi membahas tentang drone. Jadi yang kita bahas di praktikum sebelumnya itu adalah DJI Phantom 4 Pro, DJI Phantom 4 Pro V2 yang merupakan drone atau kendaraan nirawak yang dirancang untuk kebutuhan survei, khususnya untuk pemetaan atau mapping. Nah, drone ini sendiri memiliki desain bodi yang kokoh dan tidak dapat dilipat. Jadi dia tuh bentuknya kayak, nanti aku tunjukin gambarnya, dia tuh bentuknya sangat kayak kuat gini, kayak kuat, dia nggak bisa dilipat. Nah, sehingga memberikan kestabilan yang lebih baik saat terbang. Untuk mendukung keamanan operasional, drone ini dilengkapi dengan 4 sensor di sisi depan, belakang, kanan, dan kiri. Sensor-sensor tersebut berfungsi untuk mendeteksi serta menghindari rintangan secara otomatis. Pada bagian kamera, terdapat gimbal atau stabilizer yang berfungsi menjaga hasil gambar tetap stabil meskipun drone terkena gangguan seperti angin atau getaran saat terbang. Nah, drone ini menggunakan 4 baling-baling dengan arah putaran yang berbeda, sehingga mampu menghasilkan daya angkat yang seimbang dan menjaga kestabilan di udara. Sumber dayanya berasal dari baterai yang dapat diisi ulang. Namun, konsumsi dayanya cukup tinggi sehingga disarankan untuk menyiapkan minimal 3 hingga 4 baterai cadangan. Pengoperasian dilakukan menggunakan remote control. Sebelum penerbangan, area yang dipetakan perlu direncanakan terlebih dahulu. Biasanya melalui input data menggunakan USB. Remote dilengkapi dengan 2 stick utama untuk mengendalikan arah dan pergerakan drone. Nanti gambar remote-nya kita liatin juga. Nah, untuk persiapan itu, baterainya dipasang, atau untuk memulai penggunaan drone itu, tahap-tahap pertama dan selanjutnya itu adalah baterainya pertama dipasang ke dalam drone dengan menekan tombol pengunci. Jadi di tengah-tengah drone-nya itu akan ada lubang gede banget khusus untuk ditaruh baterainya tersebut. Pastinya ada lock in dan lock out dong, supaya dia tuh nggak jatuh nanti di atasnya. Nah, setelah itu kalau udah dikunci, baling-balingnya juga kita pasang sesuai dengan warna yang udah ada di drone-nya itu. Jadi di drone-nya itu jadi ini kan drone-nya nih, baling-balingnya. Bukan baling-balingnya, ini kayak badan drone-nya. Terus di sini tuh nanti ada gambar atau warna yang berbeda gitu, sesuai dengan baling-balingnya tuh kita mau naruhnya tuh gimana gitu. Nah, jadi kita nggak bisa asal taruh baling-balingnya. Baling-balingnya itu ditaruh sesuai dengan warna yang sudah ditunjukin di badannya ini gitu loh. Nah, cara pasangnya itu ditekan terus diputar dikit kayak sampai ceklek gitu. Itu tandanya udah terkunci kalau udah keceklek gitu. Nah, kalau udah terkunci, penyangga kameranya itu juga jangan lupa harus dilepas, karena dia kan sangat bisa kemana-mana kan kameranya itu. Maksudnya dia bisa memetakan atau menyorot daerah banyak gitu kan. Nah, supaya dia tuh nggak gerak-gerak pas lagi dijelasin atau pas lagi disimpan, itu ada penyangganya dulu. Nah, nanti penyangganya itu dilepas sebelum terbang supaya dia bisa memetakan daerah yang mau kita petakan itu. Nah, setelah itu kalau udah dilepas itu, nanti kameranya bisa bekerja secara optimal untuk memetakan daerah. Lalu setelah seluruh persiapannya selesai, udah deh, drone-nya itu siap untuk diterbangkan dan digunakan dalam proses pemetaan.
Begitu guys. Nah, ini merupakan gambar drone ya. Oke. Tak ada yang lain selain Nah, betul banget, ini merupakan drone yang kita gunakan kemarin untuk praktikum. Jadi ini kameranya ya guys, ini kameranya. Terus ini tuh tempat untuk taruh baling-balingnya. Ini ya. Nah, di depan baling-balingnya ini di bagian sininya itu ada warna. Di sini, di mana ya? Di sini. Itu ada warnanya untuk kita menyesuaikan ke arah mana baling-balingnya itu akan diletakkan gitu. Jangan lupa di bawah sini itu ada kameranya pastinya. Nah, di kameranya ini kan tadi aku bilang ada penyangganya ya. Ini harus dilepas dulu supaya dia bisa muter 180 derajat atau bahkan 360 derajat. Begitu deh. Terus kedua ini ada gambar remote-nya ya. Wait. Aku zoom dulu ya. Nah, ini merupakan remote-nya. Jadi di remote-nya ini ada joystick atau kayak stick PS gitu untuk kita kendalikan drone-nya tuh mau ke arah mana. Terus di sini itu ada layarnya untuk kita bisa melihat pastinya. Dimana drone itu memetakan suatu daerah gitu, view from the top lah. Nah, di sini itu ada button matiin sama button home. Jadi kalau misalnya drone ini udah kejauhan banget, kita bisa pencet home aja sampai nggak kelihatan gitu ya. Kita bisa pencet home aja, nanti dia akan balik langsung ke titik yang di mana beradanya remote ini terparkir ibarat gitu. Nah, pemakaiannya juga mudah sekali ya. Ini ada joystick, walaupun mudah kita harus tetap hati-hati. Jadi dua joystick ini, yang ini itu untuk kita naik turunkan drone itu, kita buat naik atau turun. Yang ini itu ada untuk ke kanan, ke kiri, begini gitu guys. Udah kan, semudah itu pakai drone, tapi tetap harus hati-hati agar kita tidak ganti rugi. Sekian video dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.